Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran tentang segi 4 dan segi 3. Nah, pertama kita akan bahas tentang segi 4. Segi 4 adalah bidang datar yang memiliki 4 sisi. Nah, contoh yang pertama segi 4 adalah persegi. Nah, persegi ini kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah persegi. Nah, persegi ini mempunyai 4 sisi. Ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Maka persegi ini mempunyai 4 sisi. 1, 2, 3, 4. 4 sisi inilah yang disebut dengan segi 4. Nah, kemudian selanjutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang juga bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah persegi panjang. Nah, kalau kita hitung sisinya juga memiliki 4. 1, 2, 3, 4. Maka persegi panjang disebut juga dengan segi 4 karena dia mempunyai 4 buah sisi. Selanjutnya, segi 4 berikutnya adalah trapesium. Nah, akan saya gambarkan bentuk trapesiumnya di sini. Nah, ini adalah trapesium, maka ini juga mempunyai 4 sisi. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Maka ini mempunyai 4 buah sisi, maka trapesium disebut juga dengan segi 4. Selanjutnya, segi 4 berikutnya adalah jajar genjang. Kita gambarkan untuk jajar genjang itu seperti ini. Ini sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Maka ini juga mempunyai 4 buah sisi, maka jajar genjang disebut dengan segi 4 juga. Kemudian yang kelima adalah belah ketupat. Nah, belah ketupat ini bentuknya hampir sama dengan bentuk ketupat. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, belah ketupat ini mempunyai diagonal seperti ini. Ini diagonalnya. Nah, ini disebut dengan belah ketupat, juga mempunyai 4 buah sisi. 1, 2, 3, 4. Maka ini belah ketupat disebut dengan segi 4. Yang keenam adalah layang-layang. Kalau kita gambarkan bentuk layang-layang itu hampir sama dengan bentuk belah ketupat, yang membedakan hanya panjang diagonalnya. Nah, ini adalah diagonal 1, ini diagonal 2. Nah, inilah disebut dengan layang-layang, juga mempunyai 4 buah sisi. 1, 2, 3, 4. Jadi layang-layang juga merupakan segi 4. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal segi 4, akan selanjutnya dibahas tentang mencari luas dan keliling dari segi 4. Nah, yang pertama kali, luas dan keliling. Nah, sebelum kita membahas rumus luas dan keliling, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud luas. Nah, luas itu adalah berhubungan dengan bidang. Maka kalau dari gambar persegi ini, yang luas ini adalah yang bagian dalam. Maka yang Ibu arsir ini adalah merupakan luas ya. Nah, itu. Nah,
Ini adalah yang di dalam ini merupakan luas. Maka luasnya. Nah, sebelum kita membahas rumusnya, kita harus tahu ini adalah bagian sisi. Ini juga bagian sisi, ini bagian sisi, bagian sisi. Persegi mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang. Maka rumus luas persegi ini adalah sisi kali sisi. Luas persegi ini sama dengan sisi kali sisi. Ya, S itu sisi kali sisi. Nah, ini bagian sisinya. Kemudian keliling. Apa yang dimaksud dengan keliling? Keliling itu adalah bagian luarnya. Jadi kalau di sini, nih, garis yang di sekeliling ini sisi ini. Kemudian menuju ke sini, kemudian menuju ke sini lagi, kemudian menuju ke sini, ini disebut dengan keliling. Sama seperti kamu misalnya mengelilingi rumah, maka ini bagian keliling. Dari sini, ke sini, ke sini, balik lagi ke sini, maka itu disebut dengan keliling. Jadi keliling itu bagian luarnya. Keliling persegi rumusnya. Sebenarnya mencari rumus keliling itu sangat mudah sekali. Apapun bidangnya, apapun bentuknya, keliling itu adalah jumlahkan saja seluruh sisi-sisinya. Nah, kalau di sini ada 4 buah sisi yang sama panjang. Jadi kita tinggal menambahkan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Maka kelilingnya ditambah aja sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Atau bisa kita mudah, di sini kan ada 4 buah sisi yang sama panjang. Maka ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka tinggal kita kali 4 kali sisi. Rumus keliling persegi. Bu singkat aja keliling itu dengan huruf K. Nah, ini rumus luas dengan L. Nah, seperti ini. Itu adalah mencari luas persegi dan mencari keliling persegi. Nah, selanjutnya untuk rumus luas persegi panjang. Nah, kalau pada persegi panjang ini adalah bagian panjang dan bagian ini adalah bagian lebar. Maka luasnya, luas persegi panjang dapat juga kita arsir. Ini adalah yang berada di dalam ini merupakan luas. Bisa kita cari rumusnya. Luas persegi panjang itu adalah ini bagian panjang kali lebar. Panjang kali lebar atau sama dengan panjang kali lebar. Bisa kita singkat dengan P kali L. Nah, untuk mencari kelilingnya sama dengan yang tadi. Kita bisa tambahkan. Ini juga panjang, ini juga lebar. Kita tambahkan panjang tambah lebar, panjang tambah lebar. Maka keliling dari persegi panjang adalah panjang tambah lebar. Terus apa lagi? Panjang tambah lebar. Nah, di sini ada panjangnya ada 2 kan? Lebarnya juga ada 2. Maka kita bisa singkat dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, rumus keliling persegi panjang. Ini bisa kita arsir, kita gunakan. Nah, ini rumus untuk keliling persegi panjang. Kemudian untuk rumus yang trapesium. Nah, kalau yang trapesium ini, nah ini adalah bagian sisi. Nah, ini bagian sisi 1. Ini bagiannya sisinya tidak sama panjang ya, beda-beda semuanya. Tapi tetap segi 4. Anggap ini sisi 1, anggap ini sisi 2. Ini adalah bagian tinggi. Maka kita singkat dengan tinggi. Nah, sama dengan yang tadi, bagian dalam ini termasuk dengan luas. Maka mencari luas trapesium. Nah, luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar. Ini jumlah sisi sejajar. Kita tambahkan jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Atau bisa kita singkat, anggap ini sisi 1, ini sisi 2 tadi ya. Maka kita bisa buat rumus luas persegi panjang itu adalah sisi 1 tambah sisi 2, yang ini yang sejajar ya,
dibagi 2, kemudian dikali tinggi. Ini adalah rumus luas persegi panjang. Nah, ini. Nah, kalau kelilingnya gimana? Maka keliling persegi panjang itu gampang, tinggal kita tambahkan. Anggap ini sisi 1, sisi 2, T anggap ini adalah sisi 3. Maka tinggal kita tambahkan aja. Sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 1 tambah tinggi. Maka mencari keliling itu lebih gampang, tinggal kita tambahkan saja semua sisinya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang yang jajar genjang. Untuk mencari luas jajar genjang juga ini bagian dalamnya. Nah, ini bagian luasnya. Untuk mencari luas persegi panjang itu, kita harus tahu dulu ini adalah bagian bawah, ini disebut dengan bagian alas. Nah, si jajar genjang ini kalau kita tarik garis, dia mempunyai sebuah tinggi. Maka untuk mencari luas jajar genjang ini, maka rumusnya adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Nah, seperti itu. Untuk kelilingnya sama ya, sama seperti rumus-rumus sebelumnya, tinggal kita tambahkan aja bagian sisi-sisi luarnya. Nah, kemudian untuk belah ketupat. Jadi kalau belah ketupat ini mencari luasnya, berarti juga sama bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalam dari belah ketupat. Bagian dalam belah ketupat itu terdiri atas ini. Ini namanya yang membagi 2 bangun ini disebut dengan diagonal. Maka kita anggap ini diagonal 1. Kemudian yang ini, garis yang membelah belah ketupat ini juga kita sebut ini sebagai diagonal juga. Diagonal 2. Baik, oke. Tadi garis-garis yang membagi sebuah belah ketupat itu menjadi 2 bagian, maka ini disebut dengan diagonal. Diagonal 1, dan diagonal 2. Nah, untuk mencari luas dari layang-layang ini, rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Atau bisa kita singkat, rumusnya adalah setengah kali D1 kali D2. Gitu. Bisa kita kasih garis lagi. Nah, kita kemudian untuk yang terakhir, mencari luas layang-layang. Layang-layang ini kalau kita lihat bentuknya sama seperti belah ketupat. Layang-layang juga mempunyai diagonal. Jadi ini adalah garis ini disebut dengan diagonal. Nah, garis yang ini juga disebut dengan diagonal. Jadi ada diagonal 1, ada diagonal 2. Sama rumusnya dengan rumus luas belah ketupat persegi luas layang-layang juga sama rumusnya, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, seperti itu. Untuk mencari kelilingnya sama. Untuk mencari kelilingnya tinggal kita tambahkan bagian sisi-sisi luarnya. Ini juga. Jadi mencari keliling itu sebenarnya tidak pakai rumus, tinggal kita tambahkan saja. Tapi kalau mau cepat untuk persegi dan persegi panjang, lebih cepat kalau dikali 4 kali sisi. Atau kalau persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar. Nah, ini adalah rumus dari segi 4. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas
materi untuk membahas soal tentang soal-soal luas dan keliling dari segi 4. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.